Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Armipin Medan Store 03 Otomotif dan Modifikasi Motor. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like-nya. Yang subscribe semoga rezekinya lancar dan diberikan kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu CB 150R. Dia minta repair ulang warna cat standarnya, dan tonton terus video saya ini, jangan di skip karena video ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan ataupun yang lainnya. Oke, mohon maaf videonya saya nggak bisa rekam di waktu proses pengamplasan karena memori penuh. Ini sudah kita amplas dengan gerinda ya teman-teman. Nah, kali ini setelah kita udah amplas dengan gerinda, kita mengamplas pakai kertas pasir lagi dengan grit 400 ataupun 240 yang bekas ya teman-teman ya, agar pengamplasannya ini ataupun sisa-sisa dari gerinda tersebut halus dan tidak ada tertinggal kasar ya teman-teman ya. Saran saya bagi teman-teman yang baru pemula untuk memakai gerindanya, cukup mohon maaf hati-hati, jangan terlalu ditekan ataupun jangan terlalu dipaksa bila media tidak layak untuk digerinda ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kita memakai paint remover ya teman-teman. Nah, tapi ini saya mencoba untuk memakai gerinda supaya lebih cepat karena permintaan dari konsumennya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan terus video saya, jangan di skip. Tetap dukung saya dengan cara subscribe dan like. Tonton terus video saya ini karena video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula ataupun senior lainnya. Bila ada kekurangan saya, bisa tinggalkan komentarnya di bawah ataupun WA saya ya teman-teman, ataupun ada yang mau dipertanyakan silakan WA saya. Nomor sudah ada tertera di atas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini masih proses pengamplasan bodinya ya teman-teman ya. Ini bodinya masih body original ya teman-teman. Nah, tips untuk menggosok body original ini tidak perlu sampai habis ya teman-teman ya. Dan kita tetap memakai kertas pasir grit 240 yang bekas ya teman-teman ya untuk mengirit biaya. Gosok halus, nggak perlu ditekan, cukup gosok layang aja ya teman-teman ya, untuk menghilangkan bekas-bekas stikernya saja. Perhatikan dan simak video ini ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Kita akan memasukkan warnanya agar seperti terlihat standar ataupun bawaan dari showroom. Kita lapis dengan cat putih mutiara lem bayung ya teman-teman ya. Kita memakai produk dari Top Color ataupun Dana Paint. Saya akan kasih tunjuk videonya sampai akhir finishing ataupun sampai dengan selesai ya teman-teman. Tetap tonton videonya teman-teman, jangan di skip. Video ini sangat lengkap, saya kasih petunjuk karena kemarin ada yang menanyakan melalui WA, kasih video yang lengkap agar saya bisa terbantu di tempatnya ya teman-teman ya. Dia meminta video bagaimana cara pengecatan lem bayung. Nah, ini saya kasih tunjuk videonya ya teman-teman. Gosok halus dan merata ya teman-teman ya. Bila sudah halus, kita cuci dengan sabun dan air yang bersih agar sisa-sisa dari clear ataupun dari catnya bersih, tidak ada yang ketinggalan.
Oke, kita akan memasuki proses pengepoksian dengan produk Belcoat-nya. Epoksi dari produk Belcoat ini sangat baik, daya rekatnya dan daya tutupnya sangat baik ya teman-temannya. Ini perbandingan 4:1, dimana epoksinya 4, hardenernya 1, dan saya memakai thinner HG dengan 3 ya teman-temannya. 4:1:3 saya buat ya teman-temannya. Kenapa? Karena saya membuat agar sedikit kental, biar daya tutupnya lebih bagus ya teman-temannya. Ini dia teman-temannya, 4:1. Oke teman-teman, kita akan lanjut masukkan hardenernya. Ini merek dari produk Belcoat juga ya teman-teman ya, hardener PU2K. Kita memakai produk ataupun kemasan yang kecil ya teman-teman ya, ukuran 1/4-nya ada kok, nggak terlalu mahal. Kita tuangkan 4:1 ya teman-teman ya, jangan kebanyakan juga. Bila teman-teman tidak ada gelas ukur, bisa menggunakan gelas biasa ataupun dan menggunakan roll ya teman-teman ya, seperti di video ini. Oke teman-teman, mohon maaf sekali lagi, di waktu pengepoksian saya tidak bisa ngasih tunjuk videonya karena memori handphone saya penuh. Mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi maklum, handphone saya RAM-nya cuma kecil. Nah, ini udah proses pengepoksian dan kita pun lagi pengamplasan. Ini setelah kita diamkan selama dalam waktu 3 jam ataupun 2 jam. Kelebihan dari Belcoat epoksi ini, dia cepat kering ya teman-teman ya. Dia kering kuku ataupun kering sentuh cukup dengan waktu 2 jam ataupun 2,5 jam sudah kering ya teman-teman ya. Beda sama produk epoksi Danapen ataupun top color ataupun yang lainnya teman-teman ya. Biasa saya menggunakan produk top color didiamkan selama 1 hari. Kali ini saya mencoba untuk memakai produk Belcoat-nya supaya waktu pengeringannya cepat ya teman-teman ya, dan terbukti daya tutupnya juga lebih bagus, hasilnya pun lebih bagus ya teman-teman. Di sini saya tetap menggunakan kertas pasir grade 1500 yang bekas ya teman-teman untuk mengirit biaya. Oke teman-teman, saya akan lanjut video proses penaikan warna, yaitu warna putih. Ini kita belum masuk warna putih lem bayung ya teman-teman. Video saya percepat sedikit agar mengurangi durasinya. Ini kita semprot tipis-tipis merata, jangan tebal, hati-hati karena cat pun bisa juga meleleh ataupun meler ya teman-teman. Ini dengan perbandingan 4 cat dan 4 thinner ataupun 4,5 thinner ya teman-teman ya. Saya menggunakan cat dari merek produk top colornya ya teman-teman, yang putih white. Jangan di skip, tonton terus teman-teman. Nah, ini kita masuk pelapisan kedua, dimana kita harus membuat dasaran yang lebih kokoh agar hasilnya lebih maksimal dan tahan lama. Perhatikan setiap sudut teman-teman ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena bila ada ketinggalan itu akan
terjadi nantinya kasar ataupun kulit jeru ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia videonya setelah kita selesai 2 lapis pengecatan awalnya, yaitu dengan putih kilat ya teman-teman, ataupun putih biasa. Sangat baik ya teman-teman ya. Oke, kita akan memasuki ke open dalam ruangan. Open kita cukup sederhana ya teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman ataupun painting-painting lainnya jangan pernah menjemur setelah pengecatan ataupun pengekliran di luar, karena efeknya debu-debu itu lebih cepat merekatnya nantinya teman-teman ya. Dan bila terjadi debu lengket, jangan panik, diamkan dulu, tunggu kering. Habis itu nanti bisa disalon ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia setelah udah kering dengan jeda waktu 1,5 jam saya teman-teman ya, agar lebih kering total ya teman-teman. Ini kita akan masuk proses pendasaran putih mutiara lembayungnya ya teman-teman ya. Sebelum kita cat, kita perhatikan dulu medianya, kita bersihkan, kita lap agar terhindar dari abu ataupun debu ataupun lainnya ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Oke, kita akan masuk proses putih mutiara lembayungnya. Nah ini dia teman-teman, saya percepat sedikit ya, mohon maaf untuk mengurangi durasinya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan putih mutiara lembayung dari merek produk, tetap pakai merek produk cat dari merek Top Color. Nama kodenya saya kurang tahu ya teman-teman ya, karena ini dioplos. Dengan perbandingan 4 cat dan 5 thinner untuk ini ya teman-teman, kita cuma untuk mengambil efek dari putih mutiara lembayungnya. Oke, setelah kering dalam jeda waktu 1,5 jam, ini sudah masuk proses list ataupun stripping KW ya teman-teman. Karena untuk beli stripping aslinya, orinya itu cukup mahal, untuk mengirit biaya kita beli yang KW aja. Ini dia teman-teman ya, setelah sudah kering dan kita pasang stripping, terlihat jelas ya teman-teman putih lembayungnya ataupun putih mutiara lembayungnya, agar terlihat seperti originalnya. Dengan cat tadi perbandingan 4 cat dan 5 thinner ataupun 4,5 thinner, ataupun boleh juga 5,5 thinner, agar efeknya lebih maksimal, nampak dan jelas. Tidak perlu tebal di sini ya teman-teman ya, cara pengecatan putih mutiara lembayungnya cukup tipis-tipis merata aja ya teman-teman ya, karena kita untuk mengambil efeknya doang. Oke, kita akan masuk proses pengekliran. Oke teman-teman, ini dia proses pengeklirannya. Kita menggunakan merek clear cowatnya dari produk Belcoat kode 8200, dimana clear ini sangat baik daya tutupnya, hasilnya pun bagus, tidak kalah dengan hasil lainnya teman-teman. Boleh coba sendiri di rumah bila ada spray gunnya. Saya sudah lama memakai clear coat ini sendiri ya teman-teman ya. Harganya pun terjangkau, tidak terlalu mahal, dan kualitasnya pun medium. Dan saya menggunakan spray gun dari Meiji F75 nya ya teman-teman ya. Kita perhatikan dulu anginnya, dan kita selalu memperhatikan, saran saya teman-teman, perhatikan filter ataupun tabung kompresornya dibuang dulu terlebih dahulu,
untuk menghindari terjadinya air menumpuk di kompresor ataupun di filter saringan udaranya ya teman-teman ya. Semprotkan tipis-tipis merata, jangan langsung ambil tebalnya ya teman-teman ya, karena itu hasilnya nantinya bisa bahaya untuk finishingnya. Nah ini dia teman-teman, setelah sudah jeda waktu lapisan pertamanya dengan waktu 15 menit sampai dengan 20 menit pun juga boleh. Ini lapisan pertama masih ya teman-teman ya. Kita akan masuk proses lapisan keduanya. Ini dia hasilnya, kita masih semprot tipis-tipis merata, belum ambil glossnya ya teman-teman ya. Hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya. Tonton terus video saya. Jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, share bagi teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan ataupun tahu dengan trik dan tips cara pengecatan putih mutiara lem bayungnya sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut proses pengekliran yang tahap kedua. Oke teman-teman, tonton terus video ini. Dan saran saya teman-teman selalu perhatikan tekanan angin. Oh iya teman-teman, ini saya menggunakan tekanan angin dengan ukuran 30 PSI ataupun 30 bar. Bisa juga dengan 35 sampai dengan 30. Mohon maaf teman-teman, baru makan kenyang. Tes dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini proses pengekliran tahap keduanya kita sudah mulai semprot merata ya teman-teman ya. Semprot merata, jangan ada yang terlewati, dan tetap dari bawah dulu baru naik ke atas ya teman-teman ya. Oke, kita percepat videonya agar mengurangi durasinya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini hasil dari lapisan keduanya, cukup baik ya teman-teman ya. Baru 2 lapis saja udah hasilnya seperti ini. Saya sudah lama memakai produk dari Belkotnya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lapisan ketiganya teman-teman. Tetap perhatikan angin dan air yang ada di filter ya teman-teman ya, agar tidak terjadi bintik-bintik halus ataupun bintik-bintik buih ataupun terjadinya kulit jerunya nanti. Oh iya teman-teman, tips dari saya, jika teman-teman sudah mengaduk pengeklirannya dengan perbandingan Belkot ini 4:1, dimana 4 clear, 1 hardener dan 3 thinner saya pakai. Kita diamkan dulu selama 10 menit sampai dengan 15 menit agar bintik-bintik buih yang ada di clearnya hilang ya teman-teman ya, biar terlihat beningnya teman-teman. Oke teman-teman, video ini saya percepat untuk mengurangi durasinya ya teman-teman ya. Tonton terus dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman, setelah sudah kita clear dengan lapisan ketiganya, hasilnya seperti ini, cukup baik dan sangat baik dari merek produk Belkotnya sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia. Oke teman-teman, bila ada terjadinya ketemu debu seperti ini, jangan panik ya teman-teman, biarkan dulu dia kering. Itu nantinya akan hilang di waktu kita oles. Oke teman-teman, bila video ini bermanfaat bagi teman-teman, share bagi teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan berita ataupun tips dan trik lainnya.
Bila ada kata saya yang salah ataupun ucapan saya yang salah, bisa ditinggalkan komentarnya di video ini ya teman-teman, ataupun bila ada teman-teman lainnya mau dipertanyakan bagaimana ataupun mau ngasih solusi, bisa langsung di komentar ataupun di WA, di nomor WA kita sudah tertera di atas ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman hasil akhirnya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Nanda